Karena itu tadi pagi tim KPK mengamankan 5 orang setelah diduga terjadi transaksi yang kesekian kalinya. Jadi kami duga ini bukan transaksi pertama. 5 orang tersebut ada dari unsur penyelenggara negara, dari DPR RI, anggota DPR RI, kemudian ada unsur swasta, dan dari unsur pejabat di Kementerian Agama, pejabat di daerah ya, di Kementerian Agama. Nah, transaksi ini dari identifikasi yang sudah kami lakukan, diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama, baik di pusat ataupun di daerah. Nah, tentu kami perlu mendalami lebih lanjut informasi-informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang buntut tertangkapnya Ketua Umum P3 Romahur Muzi di Surabaya kemarin, yaitu ketika KPK melakukan OTT di Surabaya dan ternyata yang kena OTT adalah Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Ini yang banyak diperbincangkan publik, sampai-sampai OTT yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum P3 ini diangkat di sebuah acara televisi, yaitu di Indonesia Layar Club yang dimoderatori oleh Pak Karni Ilyas. Nah, kenapa teman-teman tertangkapnya Romi ini menjadi berita yang begitu viral, menjadi berita yang begitu heboh? Karena Romahur Muzi ini adalah Ketua Umum partai yang berbasis Islam, berasaskan Islam, dan pemilihnya mayoritas adalah umat Islam. Ini yang menjadi perhatian publik, dan publik merasa kecewa kepada Romahur Muzi yang salah satu ketua umum partai yang berbasis pemilihnya umat Islam. Karena di situ juga ada logo, yaitu Ka'bah, di mana Ka'bah ini adalah tempat di mana umat Islam seluruh dunia berkiblat di sana ketika melakukan ibadah haji. Bahkan di dalam ibadah sholat kita juga menghadap kiblat, menghadap Ka'bah yang ada di Mekah. Ini yang sangat disesalkan masyarakat, terutama pemilih dari Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa partai yang seharusnya ini menjadi contoh teladan bagi bangsa Indonesia atau bagi pemilih dari P3 sendiri, kok melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu melakukan korupsi, melakukan suap, dan sebagainya. Dan ini teman-teman, berita yang santer diberitakan bahwa dari hasil OTT yang dilakukan oleh KPK ini menyita sekitar 100 juta, dan bahkan menurut KPK diduga Romi ini juga telah menerima uang yang dikirim ke rumahnya di Condet. Ini yang diketahui dari keterangan KPK sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita melihat Romahur Muzi ini, kita banyak mengenal beliau adalah teman akrab atau bersahabat baik dengan Joko Widodo. Bahkan kita lihat kemarin ketika Jokowi membuat vlog bersama Romahur Muzi di kediaman Kiai Maimun Zubair, yang menyatakan di sana bahwa Kiai Maimun Zubair ini mendukung Joko Widodo. Di situ ada Romi juga. Romi membuat vlog bersama Jokowi kemudian Maimun Zubair untuk supaya bisa dilihat masyarakat bahwa Kiai Maimun Zubair mendukung Joko Widodo. Dan keakraban Romahur Muzi ini tidak hanya sebatas itu, teman-teman. Ketika Jokowi dan Romahur Muzi makan bareng di istana, ketika itu Romi Ketua Umum P3, dia diundang Jokowi untuk makan siang bersama. Bahkan di dalam mobil pun pernah Romi ini melakukan vlog bersama Jokowi. Artinya Romahur Muzi ini akrab dengan Jokowi, teman baik. Ini yang menjadi sorotan publik, kenapa orang sekelas Romahur Muzi, beliau ketua umum partai politik yang pemilihnya ini adalah pemilih umat Islam,
juga dekat dengan Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, melanggar hukum, dan akhirnya kena OTT. Ini yang menjadi penyesalan publik, menjadi sedih kenapa ketua umum partai yang berbasis Islam bisa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, melanggar hukum, yaitu tentang korupsi, suap, dan sebagainya. Teman-teman, seperti yang banyak diketahui oleh masyarakat bahwa OTT yang dilakukan KPK di Surabaya ini terkait dengan kasus pengisian jabatan atau seleksi jabatan di Kanwil Kemenak Jawa Timur dan Kepala Kemenak di Gresik. Ini yang diketahui oleh banyak orang, sehingga dari dua instansi ini sangat menghebohkan publik. Kenapa Kepala Kanwil maupun Kepala Kemenak ini harus dicapai dengan mengeluarkan uang, dengan menyuap, apalagi yang disuap ini adalah diduga ketua partai politik berbasis Islam, yaitu saudara Roma Hurmusi. Ini yang diketahui oleh publik. Dan dari hasil penangkapan terhadap Romi ini ternyata tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Sampai-sampai kantor dari Kementerian Agama Lukman Hakim Saifuddin ini juga digeledah KPK. Jadi yang disegel itu adalah ruangan Menteri Agama, kemudian Biro Pegawaian, kemudian Sekjen dari Kemenak. Ini yang digeledah dan diambil data-datanya. Dan di ruangan Menteri Agama Lukman Hakim ini didapati uang sebanyak 180 juta rupiah. Kemudian ada uang yang berbentuk dolar adalah 30.000 dolar Amerika. Ini yang menjadi sorotan publik juga. Kenapa di dalam ruangan menteri ada uang sebanyak itu? Uang itu untuk apa? Dan ini selayaknya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini perlu ditanya oleh KPK, perlu dipanggil oleh KPK untuk menjelaskan kenapa ada uang sebanyak itu. Oleh karena itu, cepat atau lambat saya pikir Menteri Agama akan dipanggil oleh KPK untuk menjelaskan semua ini. Apalagi ada uang di sana 180 juta rupiah dan 30.000 dolar Amerika. Uang ini dari mana? Kenapa ada di kantor atau di ruangan Menteri Agama? Ini yang harus dijelaskan oleh Menteri Agama. Dan kemarin kita lihat juga Menteri Agama sudah menyatakan pernyataan di media bahwa dia akan kooperatif, akan menjelaskan kepada KPK tentang persoalan yang ada di Kementerian Agama, termasuk uang-uang yang ada di ruangan Menteri Agama. Ini akan dijelaskan oleh Lukman Hakim Saifuddin. Artinya Lukman Hakim Saifuddin akan kooperatif jika dipanggil KPK untuk menjelaskan persoalan yang ada di Kemenak. Dan teman-teman, kalau kita lihat dari background Lukman Hakim Saifuddin, ternyata kalau kita lihat beliau adalah pakar di Partai Persatuan Pembangunan. Sementara Roma Hurmusi adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Jadi memang ada hubungan antara Roma Hurmusi dan Lukman Hakim Saifuddin terkait dengan struktur dari organisasi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kalau Roma Hurmusi ketua umum P3 ini ditangkap oleh KPK, tentu memang ada kaitan dengan kementerian yang ditangani oleh Lukman Hakim Saifuddin, karena ini sama-sama di Kementerian Agama. Apakah Lukman Hakim Saifuddin juga terlibat atau tidak, nanti bisa dibuktikan lewat KPK. KPK tentu akan mencari data, mencari bukti terkait dengan apa yang dilakukan oleh Romi. Apakah Romi ini bekerja sendiri atau memang ada orang lain yang membantu, atau ada orang lain yang terlibat dalam kasus yang dilakukan oleh Roma Hurmusi ini. Dan teman-teman, ketika kita melihat kenapa ketua umum partai politik ini banyak berhubungan dengan KPK, berhubungan dengan faktor-faktor atau masalah-masalah korupsi. Sebagaimana kita lihat ada 5 ketua umum yang terjerat kasus korupsi dan sekarang ditahan oleh KPK. Di antaranya yang pertama adalah Surya Dharma Ali.
Kita lihat teman-teman, Surya Dharma Ali ini juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kemarin dia terkena kasus korupsi dan ditahan oleh KPK. Yang kedua adalah Anas Urbaningrum. Ini Ketua Umum dari Partai Demokrat. Ini juga terkena kasus korupsi di KPK dan sekarang juga ditahan. Kemudian yang ketiga adalah Setio Novanto. Setio Novanto ini juga terlibat kasus korupsi dan sekarang juga ditahan. Kemudian yang keempat adalah LHI, yaitu ini Ketua Umum dari PKS. Ini juga tersangkut kasus korupsi. Dan yang terakhir ini adalah Romahur Muzi, Ketua Umum P3 lagi, terkena kasus korupsi. Jadi 5 ketua umum partai politik yang terjerat kasus korupsi dan sekarang ditahan oleh KPK. Ini yang sangat prihatin, kenapa ketua umum partai ini terlibat kasus-kasus korupsi. Nah, ini juga disoroti oleh KPK. KPK sebenarnya kemarin sudah berdialog dengan beberapa ketua umum partai politik, membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi dengan partai politik. Karena partai politik ini ternyata berbiaya tinggi. Mendirikan partai politik ini biaya tinggi. Biaya operasional partai politik juga tinggi. Ini yang dibantu KPK agar negara ini membantu pendanaan operasional dari partai politik. Ini yang sedang diupayakan sebenarnya agar partai politik itu sehat, kemudian pendanaan juga sehat, lancar, sehingga ketua umumnya ini tidak mencari-cari uang di luar dari partai politik. Sehingga kalau yang terjadi mencari uang di luar partai politik, yang terjadi seperti yang dilakukan oleh 5 ketua umum partai politik. Ini kan sangat disayangkan sekali. Nah, itu teman-teman yang kita ketahui bersama di media massa, sudah banyak diulas tentang itu, bahwa partai politik itu berbiaya tinggi, kemudian untuk menjadi seorang legislatif atau calon DPR ini juga berbiaya tinggi, apalagi musim pemilu seperti ini. Untuk menjadi kepala daerah ini juga berbiaya tinggi. Makanya saya melihat harus ada sistem yang bisa menekan biaya tinggi dari operasional partai politik, kemudian operasional untuk mencalonkan menjadi legislatif. Ini harus ada sistem yang membuat biaya politik, biaya partai politik ini berbiaya rendah, bukan berbiaya tinggi. Kalau berbiaya tinggi, pada akhirnya ini akan menjerat dari seorang calon legislatif, seorang calon kepala daerah, seorang calon menteri dan sebagainya, karena berbiaya tinggi. Makanya perlu sistem yang transparan, punya sistem yang bagus sehingga bisa dikendalikan semua itu. Dan sebagaimana kita ketahui teman-teman, kemarin Romahur Muzi ditangkap dan diduga itu menerima uang sebanyak 300 juta rupiah dari 2 pejabat Kemenak, yaitu pertama dari Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur dan Kepala Kemenak di Gresik. Ini juga cukup luar biasa. Dan setelah itu terjadi penggeledahan di ruangan Kementerian Agama atau ruangan Menteri Agama pada tanggal 18 Maret 2019. Jadi KPK cukup cepat untuk bertindak menangani kasus ini. Nah teman-teman, yang menarik dari penggeledahan yang dilakukan KPK di ruangan Menteri Agama, kemudian ruangan Biro Pegawaian dan ruangan Sekjen, ini di akun Instagram Kemenak RI, ini memamerkan sebuah plakat yang diberikan kepada Kemenak dari KPK. Jadi KPK itu memberikan plakat kepada Kementerian Agama. Isi dari plakat itu adalah merupakan penghargaan kategori terbaik dalam pengendalian sistem gratifikasi. Dari Kemenak RI ini mendapat penghargaan karena bisa mengendalikan sistem gratifikasi. Jadi pengendalian sistem gratifikasi terbaik yang diberikan KPK kepada Kementerian Agama. Dan ini diterima pada tanggal 12 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Ketua KPK yaitu Agus Raharjo. Kemudian setelah memamerkan sebuah plakat dari KPK tersebut, ini seorang admin menulis dengan tulisan yang cukup menarik di Instagram teman-teman. Dia mengatakan,
Assalamualaikum sahabat religi. Sejak 2014 secara internal Kemenak terus melakukan perbaikan. Memang pekerjaan ini belum membuahkan hasil sempurna, tapi upaya itu terus dilakukan dan kami optimis suatu saat keniscayaan itu ada dan menjadi ruh ASN Kemenak dari pusat hingga ke ujung KUA dan madrasah. Semangat 5 nilai budaya kerja terus digelorakan dalam setiap kesempatan. Asa itu menjadi cita-cita ASN Kemenak untuk menjadi teladan, bekerja penuh integritas dan profesional. Kejadian OTT terhadap 2 pejabat daerah tentu menjadi pelajaran berharga dan lecutan bagi siapapun di internal Kemenak bahwa kita tidak pernah main-main terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita akan mendukung penuh dan kooperatif dengan penanganan hukum oleh KPK agar tuntas dan cepat. Nah, itulah teman-teman yang disampaikan oleh admin Kemenak setelah dia memamerkan sebuah plakat penghargaan dari KPK yang terkait penghargaan itu adalah bisa mengendalikan gratifikasi terbaik. Jadi sistem gratifikasi itu bisa dikendalikan oleh Kementerian Agama. Itu plakat. Tetapi yang kita lihat tidak hanya sekedar plakat, kemudian uraian kata-kata yang ditulis oleh admin Kemenak, tetapi buktinya dari Kemenak ada sebuah sistem yang dinilai kurang transparan, kurang bagus, sehingga ada 2 pejabat dari Kementerian Agama ini tersangkut atau kena OTT KPK. Dan ini teman-teman yang juga menjadi perhatian KPK. KPK akan membongkar praktek kolusi korupsi yang ada di Kemenak terkait dengan penangkapan terhadap Romo Ormuzi, karena ini akan berlanjut sampai kita lihat kemarin itu ruangan dari Menteri Agama ini juga disita beberapa uang 180 juta dan 30.000 dolar Amerika. Ini menjadi concern kita bersama, dan saya berharap atau masyarakat juga berharap bahwa Kementerian Agama seharusnya menjadi kementerian yang menjadi contoh kementerian yang lain, karena di situ ada pendidikan moral, di situ ada nilai agama, di situ ada akhlak yang mulia, seharusnya harus menjadi contoh pada kementerian yang lain. Dan juga terhadap partai politik yang berbasis agama, berbasis Islam seperti P3 ini harus bisa mencerminkan sebuah partai yang punya akhlak, partai yang menjadi tuntunan masyarakat, dan dia harus menjadi garda terdepan dalam memerangi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan malah dia menjadi salah satu bagian atau aktor politik yang melakukan tindakan kotor di Kemenak seperti yang dilakukan oleh Romo Ormuzi yang terkena OTT KPK kemarin. Itulah teman-teman pembahasan pada malam hari ini terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap Romo Ormuzi, dan ini akan terus menggelinding kasus ini dan akan dibongkar praktek-praktek kotor yang ada di Kemenak. Dan ini harapannya menjadi pelajaran penting bagi kita semua, termasuk juga dari partai politik, kemudian kementerian, agar berbenah untuk menjadi sebuah lembaga yang transparan, akuntabel, dan bisa dipercaya oleh publik. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.